Ganda putra Cina, Liang Weikeng Wang Chang justru makin gacor setelah menyegel ranking 1 dunia awal Desember 2023. Rival Fajar Alfian, Rian Ardianto itu langsung membuktikan tajinya sejak bertanding di China Masters 2023. Kiprah menawan Liang Wang bisa dikatakan mengikuti jejak Marcus Gideon Kevin Sanjaya. Bukan hanya Marcus Kevin, Liang Wang juga mengikuti jejak manis kiprah dari Fajar Rian saat baru saja jadi ganda nomor 1 dunia. Kesamaan yang terjadi antara ketiga pasang ganda elit dunia adalah langsung moncer di turnamen prestisius setelah naik ranking 1 dunia. Sedikit mengulik kiprah Minions, julukan Marcus Kevin, keduanya moncer setelah naik sebagai nomor 1 dunia. Dilansir BWF, Marcus Kevin jadi ranking 1 dunia pada September 2017 silam. Setelah melesat, Minions masih berjaya di sisa turnamen 2017 kala itu. Turnamen level tinggi seperti Japan Open dan China Open dilibas oleh Minions dengan kemenangan. Yap, juara Asian Games 2018 ini berhasil naik podium tertinggi di 2 turnamen prestisius tersebut. Raihan itu cukup membantu keduanya untuk mendongkrak ranking BWF-nya. Terlebih juga dibantu dengan penampilan konsisten Minions sepanjang tahun 2018. Seperti juara di Indonesia Open, All England, hingga Asian Games juga dibukukan oleh Minions. Berkat itu, Marcus Kevin berhasil mempertahankan singgasananya di ranking 1 BWF. Durasi Marcus Kevin merajai ganda putra cukup lama sekira 5 tahun. Mulai dari 28 September 2017 lalu keduanya lengser pada 19 September 2022 lalu. Estafet ranking 1 dunia Minions sempat dilanjutkan oleh Fajar Rian sepanjang mengarungi kiprah menawannya tahun 2022. Pasangan berjuluk Fajri itu menduduki ranking 1 dunia kurang lebih 10 bulan. Prestasi menawan dicatatkan oleh Fajar Rian seperti juara All England dan Malaysia Open dengan level Super 1000. Kini tahta Fajar Rian direbut oleh Liang Wang dari Cina yang menunjukkan torehan apik semenjak menduduki ranking 1 dunia. Jagoan Cina ini berhasil melesat ke partai final BWF World Tour Finals beberapa waktu lalu. Junior Liu Yuchen ini juga berhasil keluar sebagai juara di China Masters 2023 yang berlabel Super 750. Ini jadi tanda bahaya untuk Fajar Rian dan penggawa merah putih lainnya. Pasalnya Liang Wang menunjukkan konsistensi tinggi dengan cukup apik. Andai bisa mempertahankan konsistensinya, bisa saja keduanya melanjutkan ciamik kiprah Minions. Artinya, Fajar Rian dan anak asuh Aryono Miranat lainnya bakal kesulitan untuk melengsarkan Liang Wang. Kesulitan juga akan dialami oleh Fajar Rian dan kolega dalam berebut tiket Olimpiade Paris. Ditambah dengan jadwal pada turnamen badminton menurut agenda BWF tahun 2024 nanti. Pramudia Kusumawardana memutuskan mundur dari pelatnas Cipayung PBSI di penghujung 2023. Berikut wawancara cnnindonesia.com dengan Pramudia. Pramudia memutuskan mundur dari pelatnas Cipayung saat usianya baru menginjak 23 tahun. Pramudia mengutarakan 4 alasan utama sebagai latar belakang keputusannya untuk meninggalkan Cipayung. Kesehatan mental, pendidikan, kelayakan menuju Olimpiade, hingga impian dan target pribadi yang ingin ia capai. Bagaimana pandangan Pramudia lebih detail soal hal-hal yang ia alami sampai akhirnya memutuskan meninggalkan pelatnas Cipayung? Bagaimana awal mula kamu kenal badminton? Saya kenal badminton karena papa. Papa saya orangnya sangat menyukai olahraga. Dulu sempat ditawari olahraga lain seperti lari, sepak bola. Namun badminton kan memang populer di Indonesia dan saya punya banyak teman di badminton. Jadi akhirnya pilih badminton. Papa tipe yang suportif namun memang didikannya keras. Bagaimana perasaan kamu saat akhirnya bisa masuk pelatnas Cipayung? Saya di PB Jarum 3 tahun dan perkembangannya baik, bisa juara di kelompok remaja dan taruna. Jadi termasuk cepat maju. Terus saya juga masuk ke pelatnas di usia muda. Ketika jadi juara Asia 2022 apakah badminton masih menggembirakan untuk kamu? Saya jadi lebih antusias saat itu dan hal itu memotivasi. Karena kami jadi punya tujuan untuk juara ini dan itu di tahun 2022. Jadi ada target yang kami rencanakan walaupun susah. Di momen itu, ada target yang masih bisa tercapai meskipun susah dan saya masih antusias.
Saya merasa karir saya masih on track setelah juara Asia. Lalu kemudian Yeremia cedera. Jadi dari Januari 2023 kamu sudah berpikir harus ada plan B yang disusun? Iya betul. Kalau masalah itu, rumit sama Yere. Kalau dengan pelatih, sudah ngomong sebelum All England karena saat itu juga ada masalah keluarga setelah papa meninggal. Mama sendiri, kakak saya di luar negeri. Jadi situasi secara umum bukan cuma di badminton saja yang berubah drastis dan berganti, tetapi di keseharian saya dan juga situasi di keluarga. Di masa penuh pertimbangan itu, Pram Yere bisa juara SEA Games. Kalau juara SEA Games, kami sebelumnya sudah ikut SEA Games di seri sebelumnya. Apa yang membuat komunikasi jadi menurun setelah sempat akrab? Kalau menurut pandangan saya, efek cedera Yere itu berdampak ke kami berdua. Yere juga pasti struggle banget. Tapi di satu sisi yang saya rasakan, saya juga berat karena ini mungkin lebih ke personal diri saya sendiri. Banyak hal yang kemudian membuat komunikasi kami bukan makin bagus, tetapi mundur ke belakang. Salah satunya mungkin gara-gara cedera. Bukan begitu, tetapi saya lebih terencana karena ini jangka panjang. Tetapi juga kita harus lihat kesempatan ke depan dan kita harus tahu juga catatan kita dan bagaimana 5 tahun ke depan. Sebenarnya bagaimana kondisi kesehatan mental kamu saat ini? Mungkin dari awalnya cuma motivasi saja. Motivasi yang saya rasakan sudah tidak ada. Awalnya itu, tetapi kemudian mulai mempengaruhi keseharian. Lama-lama saya susah tidur. Yang harusnya 7-8 jam, ini maksimal cuma 2 jam. Berat badan turun karena tidak nafsu makan. Kecemasan yang berlebihan. Sampai dark thoughts. Terus pikiran yang ada itu kayak pikiran buruk, depression, anxious, setiap saat. Sudah berapa lama kamu hanya tidur 2 jam sehari? Sudah lama sekali, mungkin dari awal tahun karena masalahnya bukan di karir doang. Dari papa nggak ada, mama sakit. Dan support system yang tidak begitu bagus di Indonesia. Kamu sudah konseling ke psikolog atau PBSI tentang masalah ini? Kalau konseling sudah, saat bonding dengan Yere juga sudah pernah dilakukan. Untuk psikolog di luar juga sudah pernah dicoba, jadi menurut saya lebih baik memulai lagi hidup di luar negeri. Berarti kapan tepatnya keputusan untuk lanjut pendidikan ke luar negeri terjadi? Setelah China Masters. Setelah itu saya ngomong sama Yere dan saya cukup shock juga saat itu. Karena keputusan saya itu terakhir bergantung sama Yere, karena kami kan partner. Saya berpikir bahwa ini sudah sulit ke depannya jadi rumor ini sudah ada dari pertengahan tahun dan semakin menguat di Hong Kong Open. Mungkin Yere juga sudah tahu. Saya juga shock karena Yere tidak ada argumen atau memotivasi saya.